Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Andai Kita Tidak Pernah Bertemu. Sebuah kisah dari tulisannya akun yang bernama Parasit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sengaja saya samarkan nama tempat dan lokasi kejadian demi kebaikan bersama. Sore itu sepulang dari kuliah, karena suntuk saya mampir dulu di sebuah kafe di sebuah mall. Kafe ini merupakan langganan saya karena menurut saya sangat nyaman dan pelayanannya ramah dan wifi-nya kencang, lumayan, irit paket data. Kalau orang-orang suka nongkrong bareng, justru saya malah milih nongkrong sendirian. Lebih rileks, menurut saya sih. Lagi asik-asiknya nyeruput kopi sambil browsing HP. Tiba-tiba wifi disconnect. Saya kemudian nanya ke mas-mas pelayan, katanya emang internetnya lagi gangguan. Asem. Meskipun dongkol, ya udahlah, daripada pulang. Saya baca majalah yang ada di rak dan HP saya taruh di meja. Sambil nunggu internetnya hidup lagi, tiba-tiba ada seorang cewek datang menghampiri saya. "Maaf mas, tadi lihat teman saya duduk di sini," tanya cewek itu. "Oh, enggak tuh mbak. Sejak saya datang nggak ada siapa-siapa di sini." "Ya udah mas, makasih ya," jawab cewek itu sambil tersenyum. Ini buset, ini cewek cantik pisan Dan kalau dilihat-lihat sepertinya masih SMU. Pokoknya high quality ikulah. Nggak mau menyia-nyiakan kesempatan, saya ajak kenalan itu cewek. "Mbak mau kemana? Kenalan dulu dong. Ayolah duduk sebentar." "Nama mbak siapa?" "Saya Alvino." Saya mengajaknya perkenalan. "Saya Niken mas, salam kenal juga," jawabnya sambil menjabat tangan saya. Wah, ini cewek udah cantik, ramah lagi. Apalagi kalau pas tersenyum. Saya nggak henti-hentinya menatap wajahnya, sampai-sampai si cewek salah tingkah. "Mas, kenapa sih kok ngeliatin saya terus? Ada yang aneh ya sama saya?" tanya Niken. "Enggak kok, nggak apa-apa." Saya gugup sambil buru-buru menundukkan wajah. "Oh iya, pin BB-nya berapa ya mbak? Boleh dong tukeran pin." Saya langsung mengambil HP saya di meja, siap-siap mencatat pinnya Niken. "Maaf mas, saya nggak punya." What? Ada cewek zaman sekarang nggak punya BB? Saya rada kaget. "Ya udah, nomor WA aja atau nomor HP." "Saya nggak punya mas, saya nggak punya HP." Si Niken ngeles terus. Elah, ini cewek pasti parno nih sama saya. Dikiranya saya orang jahat kali ya, sehingga nggak mau kasih nomor HP. Tapi ya wajar juga sih, soalnya akhir-akhir ini banyak kejahatan yang berawal dari kenalan chatting. Udahlah, daripada nggak dapat apa-apa, saya langsung ambil foto di HP pakai kamera HP. Cekrek. Aduh, saya lupa matiin shutter sound-nya. Nggak ayal, si Niken kaget karena tiba-tiba saya potret. "Ih mas, kok pakai motret saya segala?" Dia rada marah. "Lah kamu nggak mau kasih nomor HP, ya terpaksa aku potret." "Sayang kan, cewek secakep kamu nggak aku abadikan." Saya tetap belum menyerah minta nomor HP-nya. "Bukan gitu mas, saya emang beneran gak punya HP." "Ah, masa cewek zaman sekarang gak punya HP?" Saya masih penasaran. "Beneran mas, ibu saya lagi sakit. HP saya terpaksa saya jual buat beli obat ibu saya," jawab Niken dengan wajah sedih. Melihat ekspresinya, sepertinya ini cewek berkata jujur. Takut dia makin sedih, saya gak berani nanya nomor HP lagi. Kalau dari penampilannya sepertinya emang dia bukan dari keluarga berada. Dia cuma pakai jaket dan celana jeans dan daleman kaos. Gak ada perhiasan apapun di leher atau pergelangan tangannya. "Maaf ya, aku gak bermaksud bikin kamu sedih. Oh ya, kamu mau minum apa?" Nggak usah mas, saya..." Niken kebingungan dengan tawaran saya.
Aku pesankan kopi latte ya, kamu mau kan? Aduh, nggak usah repot-repot mas. Saya nggak pedulikan protesnya Niken dan langsung saja ngeloyor ke barista. Saya langsung pesan secangkir kopi latte. Ya siapa tahu jika saya traktir secangkir kopi, setidaknya bisa melancarkan PDKT saya ke dia. Sambil nunggu barista bikin kopi, saya iseng-iseng menengok ke meja tempat saya dan Niken duduk. Tapi, loh kok si Niken nggak ada? Saya celingukan mencari ke sekeliling, tapi Niken emang udah nggak ada. Waduh, apa saya terlalu frontal ya sehingga dia takut? Perasaan cuma traktir kopi doang. Ah, dasar parnonian nih cewek. Ya udahlah, mendingan ngelanjutin browsing aja. Siapa tahu internetnya udah jalan lagi. Tapi buset, kok HP saya juga nggak ada? Perasaan, enggak. Saya yakin tadi saya taruh di meja. Waduh, jangan-jangan diambil Niken. Saya langsung berlari menuju eskalator dan turun ke lantai 1, karena siapa tahu Niken belum jauh. Jelas saya nggak rela kehilangan itu HP, soalnya saya baru beli minggu lalu, hasil nabung selama beberapa bulan. Ah, itu dia. Saya lihat Niken berjalan cepat menuju pintu depan mall. Ah, dasar cewek maling nih, umpatku dalam hati. Pura-pura baik dan lugu padahal ngincer HP saya. Langsung saja saya kejar, dan setelah hampir terkejar saya langsung panggil dia. Niken! Niken kaget dan menoleh dan bukannya berhenti, malah makin mempercepat larinya. Beneran nih, dia mencuri HP saya. Saya bisa aja teriakin dia maling, tapi saya nggak tega. Niken, tunggu! Saya berlari mengejar sembari terus memanggilnya. Kami berdua pun kejar-kejaran dan menjadi perhatian banyak orang. Dan saat Niken bermaksud menyeberang jalan raya, tiba-tiba, brak! Sebuah mobil menabrak Niken dan membuatnya terpental beberapa meter. Saya hanya bisa terperangat tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mata saya. Niken tergeletak di jalan aspal dan tidak bergerak. Sedangkan sopir mobil tersebut yang ternyata bapak-bapak langsung diamankan massa. Beberapa orang membopong Niken dan membaringkannya ke pinggir trotoar. Dengan perasaan gak karuan, saya mendekati Niken yang tergeletak tidak berdaya. Kondisinya sungguh mengenaskan. Dari hidung dan mulutnya mengeluarkan darah segar. Melihat saya mendekatinya, tangannya berusaha menggapai saya. Dengan berlinang air mata dan suara tersegal-segal, dia berkata, Ibu, Ibu. Niken gak mampu menyelesaikan kata-katanya dan kemudian tidak sadarkan diri. Saya hanya diam mematung dan tidak mempercayai semua ini. Kami berdua tadi barusan mengobrol dan sekarang. Mas, kamu kenal Mbak ini? Kamu pacarnya? Tiba-tiba seorang pemuda bertanya pada saya, yang ternyata dia adalah security mall. Iya, kenal sih, tapi saya agak bingung menjawabnya. Ya udah, sekarang kamu ikut bapak itu ke rumah sakit, kata security itu. Niken kemudian dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil yang tadi menabrak Niken. Rupanya bapak tersebut mau bertanggung jawab. Niken dibaringkan di jok belakang dan saya di sebelahnya. Sepanjang perjalanan Niken gak bergerak sama sekali. Pingsan, ataukah tidak mungkin. Saya berusaha menyingkirkan pikiran buruk tersebut. Dia akan sembuh. Dia akan baik-baik saja, begitu harapanku. Sesampainya di rumah sakit, Niken langsung dimasukkan ke UGD. Sedangkan saya bersama bapak tadi duduk di lobi dengan gelisah. Agar menghilangkan kegelisahan saya mencoba mengobrol dengan bapak itu. Tiba-tiba dokter yang memeriksa Niken datang dan saya langsung menemuinya. Dok, gimana keadaan Niken? Anda siapa? Dokter itu balik bertanya. Saya temannya Niken, dok. Maaf mas, saudari Niken sudah meninggal. Sepertinya dia meninggal di perjalanan. Saya nyaris pingsan mendengar penjelasan dokter itu. Kabar yang sulit dipercaya. Cewek yang barusan saya kenal sekarang telah meninggal secara tragis. Kalau begitu, kami bisa minta tolong Anda untuk menghubungi keluarganya, tanya dokter tersebut. Saya kenal Niken belum lama, dok. Jadi saya belum tahu di mana rumahnya. Atau begini, dok. Mungkin di sakunya ada kartu pengenal atau identitas lain. Nanti saya coba cari alamatnya. Kami tidak menemukan identitas apapun di baju saudara Niken, mas. Astaga, kacau ini. Kok bisa-bisanya ini cewek gak bawa apapun saat keluar rumah? Daripada masalah semakin berlarut-larut, kami memutuskan melaporkan hal ini ke yang berwajib. Saya sempat ditanyai berbagai macam pertanyaan oleh polisi, dan semuanya saya jawab apa adanya. Karena status saya hanya sebagai saksi,
Saya kemudian diperbolehkan pulang. Pihak polisi berjanji akan menghubungi saya via telepon rumah jika mereka telah berhasil menemukan keluarga Niken. Sedangkan bapak yang menabrak ditahan untuk proses lebih lanjut. Saya kasihan juga dengan bapak itu, karena dia hanya sopir sebuah perusahaan dan mobil yang digunakan merupakan mobil inventaris. Sedangkan HP saya yang dicuri Niken hilang entah kemana. Mungkin terpental keselokan atau diambil orang. Entahlah. Saya juga nggak berniat mencarinya. Sesampainya di rumah, hari udah malam sekitar pukul 11. Saya disambut oleh muka masam ibu saya. "Kamu dari mana saja sih, Vin? Dari tadi ibu telepon gak diangkat," tanya ibu saya. "Dari tempat temen, Bu. Tadi motor aku mogok, HP di tas jadi gak kedenger." Saya jawab sekenanya. "Kamu kenapa kok pucat banget? Kamu sakit?" Ibu saya penasaran. "Enggak, Bu. Capek aja dorong motor tadi." Saya langsung menuju kamar. Teriakan ibu saya yang menyuruh makan malam gak saya pedulikan, karena saya udah gak selera makan lagi. Setelah mandi, saya memutuskan untuk ke tempat tidur. Meskipun saya capek banget, tapi saya gak bisa memejamkan mata. Saya masih terbayang-bayang wajah Niken dan kata-kata ibu yang dia ucapkan sembari menangis menjelang ajalnya. Pasti Niken meminta saya untuk memberitahu ibunya, tapi mana mungkin, alamatnya saja saya gak tahu. Gak terasa saya terlelap juga. Dan malam-malam saya terbangun karena mendengar sebuah suara yang gak asing lagi. Suara alarm HP saya. Tapi mana mungkin, HP saya udah hilang saat Niken tertabrak. Namun kenyataannya sekarang, HP itu tergeletak di meja samping saya dengan alarm berbunyi. Dan itu jelas HP saya, soalnya saya sering ngeset alarm untuk berbunyi jam 2 pagi. Soalnya saya demen nonton siaran bola Liga Champion. Langsung saya ambil HP tersebut. Tapi siapa yang mengembalikan HP saya malam-malam begini? Sedangkan seingat saya, pas saya beranjak tidur, HP ini gak ada di meja. Apakah? Gak mungkin. Zaman modern gini mana ada yang namanya hantu. Saya buang jauh-jauh pikiran tersebut. Mungkin saja tadi ada temen yang ngebaliin, lalu ibu saya yang menaruhnya di meja. Dan ibu mungkin lupa bilang. Tapi kalau memang begitu, kenapa ibu malah nanya kenapa kalau saya ditelepon tidak diangkat? Meskipun saya nggak habis pikir, tapi saya masih mencoba tetap berpikir logis. Sebenarnya saya ingin menanyakan perihal HP ini ke ibu, tapi pasti saya ketahuan kalau bohong. Bisa-bisa saya dimarahin, soalnya ibu paling tidak suka kalau dibohongi. Esoknya meskipun badan terasa lemas dan pikiran yang gak karuan, saya tetap berangkat kuliah. Lagi pula di rumah saya malah makin stres. Siapa tahu ketemu dengan teman-teman bisa menenangkan pikiran. Tapi tetap saja saya penasaran. Kemudian saya iseng nanya ke Yuda, teman sekelas saya. Dia merupakan maniak film-film horor dan kisah-kisah mistis. Yang paling disukai Yuda adalah film horor Jepang macam Ringu atau Ju-on. "Yud, kamu percaya sama hantu?" "Kok tumben kamu nanya gituan?" sahut Yuda sambil main HP-nya. "Enggak, cuma iseng nanya aja. Soalnya kamu kan penggemar film-film hantu." Tahu akan diajak bicara tentang topik yang disukainya, Yuda terlihat antusias. Kemudian dia memasukkan HP-nya ke saku. "Aku agak bingung menjelaskannya," jawab Yuda. "Maksudmu gimana?" Saya penasaran. Soalnya hantu atau makhluk sejenisnya itu masih kontroversi sampai sekarang. Kontroversi gimana? Saya makin penasaran. Ada yang bilang kalau penampakan hantu cuma manifestasi pikiran seseorang akibat kondisi fisik dan psikis, misalnya trauma atau kelelahan. Paparan Yuda. Jadi semacam halusinasi. Bisa dibilang begitu, sahut Yuda sambil mengacungkan jarinya ke saya. Berarti hantu itu nggak ada ya? Aku nggak bilang begitu, Vin. Masalahnya kamu tahu kan, sejak zaman dahulu udah tidak terhitung testimoni orang yang melihat penampakan hantu. Bahkan foto dan rekaman juga ada, tambah Yuda. Editan mungkin, bisa saja kan? Kata saya sambil tertawa. Bisa juga, tapi masa iya dari semua itu seluruhnya merupakan rekayasa? Yuda balik bertanya dengan mimik serius. Intinya gini, menurut aku, makhluk astral itu ada. Mereka ada di dimensi yang berbeda dengan kita, hidup berdampingan dengan kita. Hanya saja
Kita tidak bisa saling melihat. Jelas Yuda lagi. Jadi menurutmu hantu itu ada, Yud? Saya mulai nggak enak dengan penjelasan Yuda. Kamu simpulkan sendirilah, udah ya. Tutup Yuda sembari berdiri. Rupanya Yuda udah dijemput sama ceweknya naik mobil. Enak juga ya si Yuda, udah punya pacar. Sedangkan saya baru kenalan sama cewek aja udah berumur beberapa jam. Penjelasan Yuda tadi bikin saya jadi rada takut. Sebab secara nggak langsung, Yuda bilang kalau hantu itu emang ada. Tapi ya sudahlah, saya berusaha melupakan masalah Niken. Seharian mengikuti kuliah dan bertemu dengan teman-teman membuat saya sedikit lupa dengan masalah Niken. Lagi pula saat saya sendirian ke toilet, juga tidak menemukan hal-hal aneh. Tidak ada hantu atau apa, semua berjalan normal seperti biasanya. Saya merasa lebih baik, tapi tunggu dulu. Bukankah hantu dan sejenisnya itu gentayangan malam hari? Dan celakanya hari ini saya ada kuliah malam yang berakhir pukul 9. Dan lebih celakanya itu, kuliah digelar di ruangan paling pojok dan sering cuma diikuti segelintir mahasiswa. Saya nggak mungkin absen soalnya saya udah sering bolos. Dan kalau bolos lagi, bisa-bisa malah nilai saya nggak keluar. Benar juga, kuliah malam kali ini cuma diikuti sekitar 5 mahasiswa. Entah kenapa suasana ruang kuliah kali ini terasa begitu creepy. Dan saya merasa ada sejak tadi yang mengawasi saya dari belakang. Padahal setahu saya nggak ada mahasiswa yang duduk di belakang. Semuanya duduk di urutan depan termasuk saya. Saya memberanikan diri menengok ke belakang. Dan apa itu? Saya melihat ada sosok cewek sedang duduk di bangku paling belakang dan paling pojok. Saya nggak bisa melihat jelas, soalnya selain agak jauh, lampu ruangan bagian belakang dimatikan oleh dosen. Mahasiswi kah? Kalau iya, kenapa dosen tidak menyuruhnya maju ke bangku barisan depan? Apa dosen tidak melihatnya? Kalau begitu, apakah dia? Hei mas, kenapa lihat ke belakang? Saya ada di depan, tegur dosen. Pak, itu kenapa yang duduk di sana nggak disuruh maju ke depan? Tanya saya sambil menunjuk ke bangku paling belakang. Eps, ternyata tidak ada siapa-siapa. Sosok cewek yang saya lihat tadi udah tidak ada. Semua mahasiswa termasuk dosen menatap saya dengan pandangan aneh. Tidak ada siapa-siapa mas, kata dosen dengan heran. Tapi tadi saya lihat ada yang duduk di pojok belakang sana pak. Mungkin kamu keseringan bolos, jadi diganggu penunggu ruangan ini, canda dosen itu yang disambut tawa mahasiswa lainnya. Meskipun suasana jadi cair, tetapi tetap saja saya merasa sangat gelisah. Siapa sosok cewek yang tadi kulihat? Apakah itu halusinasi saya atau hantu beneran? Keringat dingin terus mengucur dan seluruh tubuh saya merinding. Ah, halusinasi, pasti halusinasi, pikir saya. Akhirnya kuliah kelar tepat jam 9 malam. Sialnya saya keluar paling akhir, gara-gara itu dosen ngajak saya bicara karena saya sering bolos. Dengan tergesa-gesa saya berlari menuju parkiran motor. Sengaja saya lewat koridor belakang gedung biar cepat. Dan di koridor itu hanya ada saya sendiri karena teman-teman lainnya pada lewat koridor depan. Dan saat saya hampir sampai di ujung koridor, astaga, di ujung lorong saya lihat ada cewek berdiri membelakangiku. Mahasiswi kah? Ngapain dia di sini sendirian? Tapi dari penampilannya, kok saya merasa agak asing. Setelah dia membalikan badan, anjrit, itu Niken. Saya kucek-kucek mata memastikan cuma halusinasi, tapi dia tetap berdiri beberapa puluh langkah di depan saya. Penampilannya persis pas ketemu saya di kafe. Hanya saja sekarang wajahnya terlihat lebih pucat. Dia menatap saya dengan tatapan sedih dan kosong. Yang lebih menakutkan, dia berjalan melayang mendekati saya. Tangannya menggapai hendak meraih saya. Mulutnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Ini sih bukan halusinasi. Saya sangat ketakutan dan langsung balik berlari menuju pintu depan kampus. Saya lari sekejang-kencangnya. Jadi yang di ruang kuliah tadi beneran hantu Niken. Ternyata Niken jadi arwah penasaran dan bermaksud menuntut balas pada saya yang menyebabkan kematiannya. Malam itu saya nggak berani pulang karena takutnya ntar si hantu nyamperin saya pas di kamar sendirian. Lagi pula saya juga nggak mau orang tua saya diganggu juga sama itu hantu. Akhirnya saya nongkrong di warung mie instan dekat kampus. Untungnya itu warung lumayan rame. Ya selain buat ngisi perut juga, saya coba telepon si Yuda dan memutuskan malam ini tidur di kosnya. Halo gimana Vin? Saut Yuda. Yud,
Kamu di kos kan? Aku nginep di kosmu ya? Tanya aku penuh harap. Wah sorry bro, aku sekarang lagi di kereta nih. Kamu lupa ya kalau tiap Jumat aku pulang, kata Yuda. Ah iya, sekarang kan hari Jumat. Yuda pasti pulang kampung dan baru kembali ke kosan Senin paginya. Oh iya ya, aku lupa sorry. Gini Yud, aku mau nanya lagi sama kamu. Nyambung obrolan kita siang tadi. Ya gimana? Kalau arwah penasaran tuh yang kayak gimana Yud? Kamu nanya hantu terus? Baru diuber sama hantu ya? Yuda nanya balik. Ah enggak kok, aku lagi penasaran saja sama dunia hantu. Saya berusaha mengelak. Gitu ya. Arwah penasaran itu jika ada orang meninggal secara gak wajar. Biasanya yang jadi arwah penasaran itu korban kecelakaan atau pembunuhan. Dia jadi arwah penasaran karena masih ada urusan duniawi yang belum kelar, papar Yuda. Tapi masa sih ada arwah bisa bunuh orang? Mereka kan gak bisa nyentuh kita. Saya makin penasaran. Jangan salah Vin, meskipun hantu gak bisa bunuh orang secara fisik, tapi dia bisa bikin teror super mengerikan sampai targetnya gila atau bahkan bunuh diri. Pokoknya jangan meremehkan makhluk halus, jelas Yuda. Saya tambah bergidik mendengar penjelasan Yuda. Tapi benar juga, baru ketemu hantu sebentar saja saya udah ketakutan setengah mati. Lama-lama saya bisa gila beneran. Terus gimana caranya biar kita lepas dari teror itu hantu? Misalnya kita adalah penyebab kematiannya, tanya saya lagi. Mana aku tahu, aku kan belum pernah diuber hantu. Ah kampret, aku nanya serius Yud. Ya elah, ternyata kuota telepon saya udah habis. Celaka nih, saya terus tidur di mana ya? Badan saya capek banget seharian kuliah, apalagi tadi habis berlari gara-gara diuber hantunya Niken. Mau nginep di hotel pasti mahal, bisa 100.000. Lagi pula kalau ntar saya pas sendirian di kamar, bisa-bisa hantunya nyamperin saya. Ah, kenapa saya nggak menginap di warnet langganan saya saja? Di dekat kampus ada warnet yang merupakan langganan saya. Di warnet kan biasanya ramai. Setelah nongkrong selama beberapa jam di warung mie tersebut, saya menuju ke warnet, semoga saja ada bilik kosong. Saya sering banget ngenet semalaman di warnet ini, memanfaatkan tarif Happy Horse. Meskipun tarif Happy Horse-nya rada mahal dibanding warnet lain, tapi koneksinya lumayan kenceng, dan sofa di bilik juga nyaman. Kondisi warnet lumayan rame, tapi untung masih ada bilik yang kosong. Saya booking sampai jam 5 pagi, lumayan buat istirahat. Kemudian saya iseng browsing perihal arwah penasaran. Saya pun menemukan bahwa seseorang yang meninggal tidak wajar memang akan menjadi arwah penasaran dan akan menuntut balas pada pihak yang menyebabkan kematiannya. Persis sama dengan penjelasan Yuda. Dan saya juga menemukan banyak artikel horor di berbagai situs dan blog cerita mistis yang berkisah tentang arwah penasaran. Rata-rata korban teror arwah penasaran ada yang bunuh diri, dan ada juga yang masuk rumah sakit jiwa. Memang sih, kebenaran kisah-kisah itu belum terbukti. Tapi saya teringat kata-kata Yuda lagi. Benarkah semuanya hanya rekaan? Masa iya, tidak ada satupun yang merupakan kisah nyata? Saya kemudian menghubungkan penjelasan Yuda yang tadi terhadap semua yang saya alami. Berarti kalau teori Yuda benar, itu hantu pasti bermaksud melakukan teror pada saya sampai saya gila, bahkan bunuh diri. Dasar kampret. Ini cewek hidup nyusahin, mati juga nyusahin. Saya mengumpat dalam hati. Setelah sejam browsing, saya kemudian tidur di sofa warnet. Wah, nyaman banget. Saya merasa tenang di situ, soalnya selain banyak orang, warnet juga muter lagu pop meskipun enggak begitu keras. Biarlah rugi duit daripada harus ketemu hantu Niken lagi. Saya kemudian terbangun sekitar pukul 4:30 pagi dan memutuskan untuk pulang. Ternyata kondisi warnet udah agak sepi, hanya 1-2 bilik yang terisi. Dengan terkantuk-kantuk, saya berjalan menuju operator bermaksud membayar tagihan bilik. Dan saat lewat di bilik yang dekat dengan operator, anjir, jantung saya nyaris copot. Hantu Niken ternyata duduk di situ dan dia menatap saya dengan tatapan persis seperti tadi, sedih dan kosong. Ternyata dia mengikuti saya sampai ke warnet. Saya langsung ngibrit keluar menuju ke parkiran motor saya setelah sebelumnya melempar 50.000 ke operator. Sayup-sayup saya dengar si operator teriak manggil saya. Mungkin mau ngasih kembalian, tapi saya tidak peduli.
Saya terus ngeber motor menuju rumah. Gila ini hantu. Hari udah mau pagi masih nguber juga. Sampai di rumah saya langsung masuk ke kamar. Hari udah pagi, udah agak terang. Saya jadi sedikit tenang, tapi tetap saja saya masih ketakutan gara-gara semalaman diteror hantu Niken. Apa benar itu hantu mau mencelakakan saya? Mau meneror saya sampai gila? Saya mencoba berpikir jernih. Meskipun baru kenal, saya rasa Niken cewek baik-baik. Gak mungkin hantunya mau mencelakakan saya. Hantu si Niken emang bikin saya takut setengah mati. Tapi kalau saya pikir lagi, itu hantu gak ada niat mengancam. Dia hanya menampakkan diri di depan sana. Lagi pula, sosoknya juga gak serem-serem amat. Masih menyerupai saat dia masih hidup. Wajahnya masih cakep, cuma sangat pucat. Maksud saya sosoknya nggak mengerikan, seperti hantu-hantu di film yang berdarah-darah dengan bola mata keluar misalnya. Mungkin seperti dugaan saya di awal, Niken ingin saya menemui ibunya untuk mengabarkan kematiannya. Ya, sepertinya emang begitu. Hantunya Niken kemungkinan besar mau menyampaikan sesuatu. Baiklah, saya langsung berdiri. Terus saya tutup pintu dan gorden jendela kamar, sehingga kamar menjadi remang-remang. Lalu saya berdiri di tengah-tengah kamar. "Niken, keluarlah!" teriak saya. "Niken, keluarlah! Aku tahu kamu ada di sini. Niken, keluarlah! Kita harus bicara." Saya sudah menyiapkan keberanian jika hantu Niken muncul beneran di depan saya. Tapi saya tunggu semenit, 2 menit, 10 menit. Itu hantu gak nongol-nongol juga. Ya elah nih hantu. Disuruh nongol malah menyungsep. Giliran gak diharapkan malah nongol. Saya mengomel dalam hati. Tapi saya bertekad masalah ini harus segera kelar. Daripada saya gila beneran. Jika itu hantu nongol lagi, saya gak bakalan lari. Saya bakalan bikin perhitungan sama dia. Toh derajat manusia lebih tinggi dibanding hantu. Karena hari itu kuliah libur, maka seharian saya manfaatkan untuk beristirahat. Mengingat beberapa hari ini merupakan hari-hari yang melelahkan bagi saya. Seharian ini saya di rumah. Hantunya Niken gak nongol-nongol juga. Mungkin karena siang hari kali ya, sehingga itu hantu ogah nongol. Akhirnya saya putuskan malam nanti saya bakalan ke kampus lagi demi memancing hantunya Niken muncul. Jam 10 malam saya menuju kampus. Saya langsung menuju koridor belakang, tempat saya ketemu hantunya Niken. Suasana kampus yang sepi kayak kuburan membuat nyali saya ciut juga. Tapi saya udah bertekad semua masalah ini setidaknya harus jelas malam ini juga. Sehingga saya mengurungkan niat buat kabur. Tapi mana hantu itu? Saya menengok ke kiri, kanan, gak ada. Ke belakang. Ternyata hantunya Niken berdiri tepat di belakang saya. Saking kagetnya saya sampai jatuh ke belakang. Sambil bangkit berdiri, saya berusaha sekuatnya mengumpulkan keberanian untuk menghadapinya. Soalnya memang baru sekali ini saya berurusan dengan makhluk astral. "Kamu mau apa?" tanya saya dengan suara agak gemetar. Hantunya Niken cuma diam sambil menatap saya dengan tatapan tajam. Saya balas menatapnya, meskipun sebenarnya saya takut setengah mati. "Kenapa kamu diam saja? Ayo jawab apa maumu?" Saya bertanya lagi. "Baiklah, aku minta maaf atas semua ini. Tapi kamu juga salah." Saya semakin berani buat mojokin itu hantu. "Kamu ingin balas dendam ya? Kamu ingin aku mati juga?" Hantunya Niken menggelengkan kepala dengan pelan. Dalam hati saya lega. Ternyata dia memang gak mau membalas dendam. Terlepas dari apa yang dia perbuat, saya rasa Niken memang cewek yang baik. Ketakutan saya perlahan-lahan berkurang. "Apa kamu ingin aku mengabarkan kematianmu pada ibumu?" tanya aku lagi. Niken gak menjawab dan hanya menunduk. Samar-samar saya mendengar suara sesekukan. Ternyata dia menangis. Rasa takut saya berubah menjadi rasa iba atas semua yang menimpa Niken. "Aku mau saja membantumu, tapi aku gak tahu di mana alamatmu." Hantu Niken tetap membisu dan kembali menatap saya dengan wajah sedih. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke tangan kiri saya yang memegang HP. Tololnya saya. Di HP saya kan ada fotonya Niken. Kenapa nggak saya gunakan buat mencari keberadaan alamatnya? Ternyata memang bukan tanpa alasan Niken mengembalikan HP saya malam-malam itu. Harusnya saya lebih peka dari awal, tapi cowok kan rata-rata nggak peka. "Baiklah, aku akan berusaha mencari alamat rumahmu. Aku pasti akan menemui ibumu. Jadi berhentilah bersedih," janji saya.
Mendengar kata-kata saya, hantu Niken hanya mengangguk pelan. Wajahnya sudah tidak begitu sedih lagi. Saya memberanikan diri mendekatinya. Saya ingin sekali menyentuh Niken. Tiba-tiba, ada yang menepuk pundak saya. Saya spontan menoleh ke belakang. "Mas, kamu sedang apa di sini?" tanya bapak penjaga malam kampus. "Kamu tadi bicara sama siapa, Mas?" tanya bapak penjaga lagi. Lah, ternyata hantunya Niken sudah nggak ada. Saya nggak menjawab dan langsung ngeloyor pergi. Percuma juga saya jelasin, ntar saya malah dianggap gila. Sampai di rumah, saya langsung memindahkan foto Niken dari HP ke komputer. Kemudian saya print, biar besok saya akan menggunakan foto ini untuk mencari keberadaan rumahnya. Sebelum komputer saya matikan, saya sempatkan memandangi foto Niken di layar monitor. Sepertinya saya berhasil mengabadikan momen yang tepat. Saya berhasil memotret Niken pas tersenyum. Astaga, dia cantik sekali jika tersenyum. Saya sentuh layar komputer dengan jari telunjuk saya tepat di wajah Niken. "Niken, kenapa begitu cepat kamu meninggalkan dunia? Aku ingin mengenal kamu lebih jauh lagi." Tapi, tiba-tiba HP saya berbunyi. Ternyata Yuda. Mau apa dia malam-malam begini telepon? "Halo Yud." "Halo Vin, sorry baru bisa telepon balik sekarang." "Tumben kamu malam-malam telepon?" "Enggak sih, aku cuma penasaran aja. Karena sejak kemarin kamu nanya soal hantu terus. Kamu beneran ketemu hantu? Atau rumahmu diganggu makhluk halus?" cecar Yuda. "Ya, kira-kira seperti itulah," jawab saya sambil memandang foto Niken. "Gini Vin, aku kenal dengan seorang paranormal. Dia tinggal tidak jauh dari kampus. Dia pengalaman dalam menangani gangguan makhluk halus. Nih, kamu catat nomor telepon sama alamatnya," kata Yuda. "Enggak usah Yud," jawab saya santai. "Loh kok? Tapi kenapa? Kamu diganggu hantu beneran kan?" "Iya sih, cuma setelah saya pikir-pikir, nggak usah diusir deh." "Kamu kok nyantai banget ngomongnya? Makhluk halus itu berbahaya loh. Kamu sudah tahu kan akibat seperti yang sudah aku jelaskan kemarin?" "Tapi yang ini beda Yud," balas saya. Maksudmu?" "Hantu ini spesial, dia tidak jahat dan sangat cantik," kata saya sambil terus memandangi foto Niken. Dan kamu Vin, kamu ini udah kelamaan jomblo, hantu aja diembat." Yuda kelihatan sewot. "Emang hantu macam apa yang ganggu kamu? Arwahnya siapa?" tanya Yuda. "Aku nggak bisa jelasin sekarang Yud, besok serain aja pas di kampus, aku ceritakan semuanya." "Oke lah kalau begitu, selamat kencan dengan hantu ya." Yuda ketawa. Saya nggak memperdulikan ejekan Yuda dan langsung mematikan HP. Sementara layar monitor masih menampilkan foto Niken. "Biarlah begitu saja semalaman, nggak usah dimatikan," kata saya dalam hati. Saya kemudian merebahkan diri ke bed. Besok sepertinya bakalan jadi hari yang melelahkan. Tapi yang jelas, saya harus menepati janji saya pada Niken, agar dia bisa pergi dengan tenang. "Vino, bangun Vin, mau tidur sampai kapan?" Ternyata sudah pagi, dan ini jam berapa sampai-sampai ibu masuk kamarku dan membangunkan aku. Saya melirik jam dinding dan, what? Sudah jam 8. Sudah siang, padahal saya harus segera pergi mencari alamat Niken. "Kok ibu baru sekarang bangunin aku?" protes saya ke ibu. "Salahmu sendiri selalu pulang malam. Ibu bangunkan kamu soalnya kamu kan selalu lari pagi jika hari Minggu." Malah saya gantian dimarahi ibu. "Loh, itu siapa Vin?" tanya ibu sambil menunjuk ke layar monitor. "Pacar kamu ya? Wah, cantik banget. Kamu pinter nyari pacar," tambah ibu. "Cuma temen bu," jawab saya sambil tersenyum kecut. "Kamu gak pergi kan? Kamu jaga rumah ya. Ibu sama bapak ada acara resepsi hari ini," kata ibu. "Wah gak bisa bu, aku ada acara juga, mungkin pulang malam." "Pergi lagi. Kamu akhir-akhir ini selalu pulang malam. Kemana saja sih?" tanya ibu saya. "Atau jangan-jangan kamu pergi sama pacar baru kamu itu ya?" Ibu saya terus mencecar. "Enggak kok bu. Ya emang ada hubungannya sama dia, tapi aku gak pergi sama dia kok." Saya kebingungan menjawab pertanyaan ibu. "Maksud kamu apa sih? Jangan bohong kamu." Ibu kayaknya semakin gak mengerti. "Nanti aku ceritakan bu. Udah ya, aku mau mandi dulu." Saya berdiri dan langsung menuju kamar mandi, meninggalkan ibu sendirian di kamar.
Setelah mandi dan pakai baju, saya langsung ambil jaket dan kunci motor dan gak lupa berpamitan pada ibu. Pokoknya hari ini saya harus menemukan rumah Niken dan menemui ibunya, sehingga semua masalah ini bisa kelar. Tapi tunggu dulu, bagaimana caranya saya bisa mencari rumah Niken di kota yang seluas ini? Sampai kiamat juga gak bakalan ketemu, apalagi saya cuma berbekal selembar foto. Saya berpikir, Niken kan gak mungkin bawa motor dan gak bawa identitas apapun, berarti rumahnya kemungkinan gak jauh dari mall. Kalau di logika, mana ada orang pergi jauh gak bawa identitas apapun. Di sekitar mall banyak perkampungan, siapa tahu saya bisa mencari informasi di sana. Saya kemudian mulai belusukan di perkampungan sekitar mall. Saya coba tanya satu persatu orang-orang di sana, apakah kenal dengan cewek di foto ini yang bernama Niken. Dan memang tidak mudah ternyata. Hampir seluruh kampung di sekitar mall udah saya jelajahi. Mungkin udah puluhan orang saya tanyai dan tidak ada yang mengenal Niken. Tapi saya nggak putus asa. Saya coba perluas daerah pencarian ke radius area yang lebih luas lagi. Udah seharian saya mencari tapi tetap aja nggak ketemu. Ah elah, ini cewek tinggal di bulan kali ya. Saya mulai jengkel sekaligus putus asa. Hari sudah beranjak sore. Sekitar pukul 3, saya kemudian mampir ke sebuah warteg buat mengisi perut. Udahlah, pencarian saya teruskan besok saja, biar besok saya bolos kuliah. Begitu pikir saya. Di warung tersebut saya lihat ada beberapa tukang ojek sedang mengobrol sambil merokok. Sepertinya habis makan juga. Ah, siapa tahu, gak ada salahnya saya coba sekali lagi. Permisi mas, sapa saya ke salah satu dari mereka. Oh iya, gimana mas? Jawab si tukang ojek ramah. Maaf, pernah lihat cewek ini nggak? Tanya saya sembari menyodorkan foto Niken. Kayaknya sih. Tukang ojek itu mengernyitkan dahi. Loh John, ini kan cewek yang kemarin pernah kamu antar. Sahut tukang ojek yang satu lagi. Masa sih? Jawab tukang ojek yang bernama John itu. Ah, iya saya inget mas. Saya pernah mengantar mbak ini ke mall. Kalau nggak salah hari Kamis kemarin. Saya ingat warna jaketnya nih. Timbal si John dengan yakin sambil menunjuk foto Niken. Yes, memang saya ketemu Niken itu hari Kamis. Akhirnya ada juga titik terang. Semoga saja tukang ojek ini nggak lupa rumahnya Niken, harap saya dalam hati. Mas, masih inget nggak rumahnya di mana? Bisa minta tolong antar saya ke sana? Tanya saya dengan antusias. Waduh, kalau rumahnya saya nggak tahu mas. Soalnya saya ketemu mbak ini di pinggir jalan. Pas nunggu bis, saya tawarin ojek, mbaknya mau. Jelas si John. Mas ini siapanya? Pacarnya ya? Tanya tukang ojek satunya dengan nada meledek. Makanya mas, kalau punya pacar itu diurus, biar nggak kabur. Tapi kalau mas sudah bosen ya mending buat saya saja. Kata tukang ojek itu disambut tawa teman-temannya. Ya udah mas, bisa antar saya ke tempat itu? Tanya saya kepada si John. Ke tempat saya ketemu mbak ini pas menunggu bis. Si John balik bertanya. Iya mas, tapi saya nggak bonceng. Saya ikutin mas di belakang naik motor. Kata saya nggak sabar. Waduh, tapi tetap ada ongkosnya loh mas. Iya, masalah ongkos pokoknya beres. Kata saya sambil mengacungkan jempol. Saya kemudian mengikuti tukang ojek tersebut menuju tempat yang dimaksud. Wah, ternyata jaraknya jauh juga. Pantas saja rumah Niken gak ketemu-ketemu. Ternyata tempat yang dimaksud tukang ojek itu berdekatan dengan sebuah kampung padat di pinggir sebuah sungai. Agak kumuh, tapi enggak kumuh banget. Kayaknya bener ini kampungnya, pikir saya. Dengan mengendarai motor, saya masuk ke kampung tersebut. Saya hati-hati banget dan berjalan pelan-pelan. Soalnya jalanan kampung agak sempit dan banyak orang lewat dan anak-anak berlarian. Wah, nanya ke siapa ya? Ah, itu ada ibu-ibu lagi nyuapin anaknya di bangku teras rumah. Kelihatannya ibu itu ramah. Saya kemudian berhenti dan turun dari motor nyamperin ibu itu. Selamat siang bu, maaf mau numpang nanya. Nanya apa mas? Ibu itu menjawab dengan ramah. Ibu tahu nggak rumah mbak ini? Namanya Niken bu. Tanya saya sembari menyodorkan foto Niken. Wah, siapa ya? Maaf mas, saya nggak kenal. Jawab ibu itu setelah melihat foto Niken. Ya, buntu lagi dah. Saya menggerutu dalam hati. Tiba-tiba seorang bapak keluar dari rumah dan langsung nimbrung ke percakapan kami. Sepertinya dia suami ibu ini. Ada apa ini bu?
Tanya bapak itu. Pak, kamu kenal nggak sama cewek ini? Tanya ibu itu sambil menunjuk foto yang saya sodorkan. Namanya Niken pak, katanya dia tinggal di dekat sini. Loh, ini kan putrinya Bu Ratna. Saya tahu mas, dia memang tinggal di sini kok, jawab bapak itu. Yang mana sih pak Bu Ratna itu? Tanya ibu itu penasaran. Itu, keluarga yang baru aja ngontrak rumahnya Pak RT. Baru 2 minggu kok ngontraknya, jadi wajar banyak warga yang belum kenal, jelas bapak itu. Jawaban bapak itu akhirnya bikin saya bernapas lega. Akhirnya saya bisa menemui ibunya Niken dan masalah ini segera kelar. Pak, bisa minta tolong tunjukkan di mana rumahnya Bu Ratna? Ayo, ikut saya mas, saya tunjukin rumahnya, gak jauh kok, ajak bapak itu. Iya pak, terima kasih banyak. Bersama bapak itu, saya kemudian menuju rumah yang dimaksud. Ternyata rumah Niken merupakan rumah petak yang sangat kecil dan sederhana. Di terasnya ada anak kecil kira-kira berumur 8 tahun sedang bermain mobil-mobilan. Setelah sekali lagi mengucapkan terima kasih pada bapak itu, saya kemudian mendekati anak kecil tersebut. Melihat ada orang mendekatinya, anak itu berhenti bermain sambil ngeliatin saya. Permisi dek, bener ini rumahnya Mbak Niken? Bener kak, kakak pasti temennya Kak Niken ya? Jawab anak itu. Tapi Kak Niken sudah sejak kemarin belum pulang kak, kata anak itu lagi. Iya, kakak tahu dek. Ibu ada? Ada kak, sebentar ya aku panggilin, jawab anak itu sambil berlari masuk. Sepertinya anak kecil tadi adiknya Niken. Sayang dek, kamu gak bisa bertemu lagi dengan kakak tercintamu. Saya hanya bisa menghela nafas panjang. Apa aku sanggup mengabarkan semua ini pada ibu Niken? Saya gak berani membayangkan bagaimana reaksi sang ibu mendengar kabar kematian putrinya. Gak berapa lama seorang ibu berperawakan kurus keluar dan terbatuk-batuk. Sepertinya kata-kata Niken benar kalau ibunya lagi sakit. Selamat sore bu, saya temannya Niken, kata saya berbahasa basi. Aduh, tapi Nikennya gak ada mas. Udah beberapa hari dia belum pulang. Justru itulah yang mau saya bicarakan bu. Ekspresi ibu itu langsung berubah pucat. Dengan segera dia mempersilahkan saya masuk rumah. Astaga, apa yang harus aku katakan? Dengan hati deg-deg saya masuk ke rumah Niken. Rumahnya memang sangat sederhana. Ruang tamunya bahkan lebih kecil dari kamar saya. Perabotannya hanya 3 kursi kayu, sebuah meja dan sebuah bufet pendek. Di atas bufet ada figura foto kecil yang berisi foto Niken sedang memeluk adiknya. Keduanya terlihat riang. Perasaanku semakin gak karuan melihat foto tersebut. Niken memang sayang sekali sama adiknya mas, kata Bu Ratna saat tahu saya memperhatikan foto tersebut. Dito juga sayang sama Kak Niken, saut adiknya Niken yang ternyata bernama Dito. Rupanya anak itu mengikuti saya masuk dalam. Lihat ini kak, pas Dito ulang tahun, Kak Niken beliin mobil-mobilan ini, tambah Dito sambil memamerkan mobil-mobilannya. Bagus kan kak? Kak Niken janji akan beliin lagi yang warnanya biru kak. Dito, kamu main di luar sana. Ibu mau bicara sama kakak ini, kata Bu Ratna. Oke, kata Dito sambil berlari keluar. Mendengar semua kata-kata Dito tadi, perasaan saya yang udah gak karu-karuan semakin campur aduk. Dada saya terasa sesak, seperti menggendong beban berpuluh-puluh kilo. Aku bingung harus mulai dari mana. Apalagi melihat kondisi Bu Ratna yang terlihat sakit. Apa dia siap menerima kenyataan bahwa putrinya telah tiada? Tapi bagaimanapun saya telah berjanji pada Niken. Jadi, Niken kenapa mas? Tanya Bu Ratna dengan cemas. Begini bu, hari Kamis kemarin saya ketemu Niken di mall. Saya mencoba pelan-pelan menjelaskan. Iya mas, memang dia waktu itu pamit mau ke mall, katanya mau ketemu temennya, jawab Bu Ratna. Apa mas ini temannya Niken itu? Tanya Bu Ratna lagi. Bukan bu, saya dan Niken cuma kebetulan ketemu saja, dan kami sempat kenalan dan ngobrol sebentar. Oh begitu, terus sekarang Niken di mana mas? Tanya Bu Ratna gak sabar. Jadi ceritanya begini bu, saat di mall, Niken mencuri HP saya. Dan kemudian dia lari. Terus saya mengejarnya bu. Saya berusaha menjelaskan dengan sangat hati-hati. Ya ampun Niken,
Terus dia sekarang di mana, Mas? Apa ditahan polisi? Cecar Bu Ratna. Saya memang sempat ke kantor polisi, Bu. Tapi kata saya terbata-bata karena saya sangat gugup sekali. Aduh Mas, tolong Niken jangan dilaporkan Mas. Saya minta maaf atas kelakuan anak saya itu. Saya rela gantiin masuk penjara asal Niken bisa bebas Mas, kata Ibu Ratna dengan memohon. Memang ini bukan pertama kalinya Niken mencuri, Bu? Tanya saya. Iya Mas, kata Ibu Ratna dengan terisak. Bulan lalu dia ketahuan mencuri HP teman sekelasnya sehingga membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Dia sekarang udah gak sekolah Mas, jelas Bu Ratna. Tapi dia melakukannya demi semata-mata buat biaya sekolah adiknya. Dia bukan anak yang jahat Mas. Tolong Mas, jangan laporkan Niken. Bu Ratna gak berhenti memohon. Masalahnya bukan itu Bu. Maksudnya? Tanya Bu Ratna. Karena Niken sekarang sudah tiada Bu. Dia meninggal karena kecelakaan, kata saya sambil menunduk. Niken? Bu Ratna menatap saya dengan pandangan tidak percaya. Saat saya mengejarnya, dia berlari menyeberang jalan raya dan tertabrak mobil Bu. Kami bermaksud membawanya ke rumah sakit, tapi dia meninggal di perjalanan. Tidak mungkin, Niken. Bu Ratna menangis tertahan sambil menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Saya hanya terdiam melihat Bu Ratna menangis tersedu-sedu. Tampak sekali ibu itu berusaha tegar dan menguasai diri agar enggak histeris. Setelah agak lama dan Bu Ratna mulai agak tenang, saya memberanikan diri bicara. Maafkan saya Bu, karena ulah saya Niken meninggal. Sudahlah Mas, kamu gak salah. Ini mungkin sudah takdir, jawab Bu Ratna sambil sesegukan dan menyeka air matanya. Dito tiba-tiba berlari masuk. Sepertinya dia mendengar ibunya menangis. Ibu kenapa nangis? Tanya Dito dengan polosnya. Bu Ratna gak kuasa menjawab dan memeluk Dito dan kembali menangis. Dito yang gak tahu apa-apa hanya bisa bengong. Gak terasa mata saya ikut berkaca-kaca melihat semua kejadian di depan saya. Sekarang jenazahnya di mana? Tanya Bu Ratna sambil menyeka air matanya kembali. Ada di rumah sakit. Mau saya antarkan ke sana Bu? Baiklah, saya ganti baju dulu. Ayo Dito, kita ikut kakak itu. Pergi kemana Bu? Apa ke tempat Kaniken? Memang Kaniken di mana Bu? Bu Ratna gak menjawab dan langsung menggandeng Dito masuk ke kamar. Agar gak semakin larut dalam kesedihan, saya berjalan keluar dan berdiri di teras rumah. Langit terlihat mendung, menandakan mau turun hujan. Sepertinya langit pun juga hendak menangis. Tidak lama kemudian Bu Ratna dan Dito sudah siap. Melihat kondisi Bu Ratna yang tidak sehat, saya pun memutuskan memanggil taksi. Taksi meluncur dengan cepat di jalanan diiringi hujan, meskipun tidak begitu deras. Langit benar-benar menumpahkan air matanya, seolah-olah menandakan terbentuknya sebuah luka baru teramat dalam yang tidak mungkin disembuhkan. Di dalam mobil saya duduk di jok belakang bersama Bu Ratna, sedangkan Dito di depan. Bu Ratna sejak tadi masih menangis sesegukan dan sesekali menyebut nama Niken dengan lirih. Sedangkan saya tidak berani mengajaknya bicara, takut saya salah ngomong dan ujungnya semakin menambah kesedihannya. Semenjak ayah Niken meninggal, kehidupan kami semakin sulit Mas. Bu Ratna tiba-tiba membuka percakapan. Dan yang paling terpukul adalah Niken. Dia dulu sangat dekat dengan ayahnya, tapi dia gadis yang tegar. Meskipun saya larang, tapi dia tetap bersikeras bekerja mencari uang untuk tambahan biaya hidup kami, kata Bu Ratna lagi sambil mengusap air matanya. Apalagi penghasilan saya juga tidak seberapa Mas. Kalau boleh saya tahu, ibu selama ini bekerja di mana? Saya hanya jualan di pasar Mas. Tapi sudah seminggu ini saya tidak dagang karena sakit ini, jawab Bu Ratna. Tapi setegar-tegarnya Niken, dia tetap gadis remaja yang labil Mas. Jalan pikirannya masih dangkal, sehingga dia melakukan jalan pintas. Saya mengerti Bu. Mungkin saya juga bakal melakukan hal serupa jika berada di posisi Niken, atau bahkan lebih parah. Tapi yang jelas, saya jadi tahu kalau Niken memang sangat sayang pada keluarganya. Ibu Ratna gak menjawab kata-kata saya dan hanya memandang keluar jendela.
Ironis sekali, seorang gadis ABG yang seharusnya menikmati masa remaja dengan keceriaan, tapi harus dihadapkan dengan kerasnya hidup. Saya jadi ingat masa-masa SMU dulu. Saya sering menghambur-hamburkan uang demi membeli hal-hal yang gak penting, seperti action figure dan DVD game berharga ratusan ribu yang 2-3 hari saya sudah bosan. Meskipun keluarga saya bukan keluarga kaya raya, tapi ekonomi keluarga saya berkecukupan, sehingga tiap bulan saya mendapat jatah uang saku yang lumayan besar. Nggak terasa akhirnya kami tiba di rumah sakit tempat jenazah Niken berada. Setelah melapor ke bagian resepsionis, kami diantar seorang petugas menuju kamar jenazah. Setelah tiba hanya Ibu Ratna dan petugas tersebut yang masuk. Sedangkan saya dan Dito duduk di luar. Sejak tadi Dito terlihat ceria karena dia memang belum tahu perihal tentang kakaknya. Gak berapa lama terdengar sayup-sayup teriakan histeris disertai tangis Bu Ratna. Dia berkali-kali teriak memanggil nama Niken. Ibu mana yang tidak histeris melihat anak kesayangannya terbujur kaku di hadapannya, sekuat apapun mentalnya. "Kak, ibu kenapa nangis?" tanya Dito. "Gak apa-apa, Dek. Udah, kita di sini saja." "Kak Niken di dalam kan? Ayo kita masuk. Dito kangen pengen ketemu Kak Niken." "Kak Niken sedang tidur, Dek. Kita nggak boleh mengganggunya." "Tapi Kak, Dito pengen ketemu Kak Niken. Sebentar saja, Kak." Desak Dito sambil menarik lengan saya dan menunjuk pintu kamar jenazah. "Jangan, Dek. Dito sayang kan sama Kak Niken?" "Iya, Dito sayang sama Kak Niken." "Nah kalau gitu, Dito jangan ganggu Kak Niken. Kak Niken lagi beristirahat," kata saya sambil mengusap kepala Dito. Dito mengangguk lalu duduk lagi di sebelah saya. Sepertinya Dito anak yang baik dan penurut. "Maafkan kakak, Dito. Kakaklah yang menyebabkan kamu harus berpisah dengan kakak perempuan yang kamu sayangi," sesalku dalam hati. Gak berapa lama Ibu Ratna keluar dari kamar jenazah. Matanya sembab dan masih terisak-isak. Dito langsung berlari menyambut ibunya yang disambut pelukan dari ibunya. Gak terasa, mata saya kembali berkaca-kaca melihat ibu dan anak tersebut. Cuaca hari itu mendung kembali dan sepertinya bakalan hujan lebat. Upacara pemakaman Niken telah selesai dilakukan dan para warga kampung yang ikut mengantar sampai ke pemakaman satu persatu pulang. Tinggal saya, Bu Ratna dan Dito yang masih berada di dekat pusara Niken. Bu Ratna tidak henti-hentinya terisak sembari memegang kayu nisan bertuliskan nama putri kesayangannya. Sepertinya sulit bagi dia untuk menerima kepergian Niken. Sedangkan Dito yang sudah tahu kalau kakaknya yang dia sayangi telah tiada, hanya menangis di pelukan ibunya. "Bu, sudahlah, relakan Niken, biar dia beristirahat dengan tenang," kataku sambil memegang pundak Bu Ratna. "Langit sudah mendung, Bu. Sudah mau hujan. Ibu kan baru sakit. Ayo kita pulang, Bu. Lagi pula kasihan Dito." "Sebentar lagi, Mas. Saya masih ingin bersama Niken," jawab Bu Ratna sambil menyeka air matanya. Aku mengalah. Lagi pula letak pemakaman juga nggak begitu jauh dari kampungnya Bu Ratna. Saya pun melihat sekeliling area pemakaman. Memang sudah tidak ada orang selain kami bertiga. Tapi benarkah mata saya menangkap sosok tidak asing sedang berdiri di bawah pohon? Itu hantu Niken. Ternyata dia berada di situ entah sejak kapan. Tanpa sepengetahuan Bu Ratna, saya pun berjalan mendekatinya. Ada yang berbeda dari Niken. Kali ini wajahnya lebih cerah, tidak sedih lagi. "Kamu tidak ingin menemui ibumu?" Niken lagi-lagi hanya menggelengkan kepala dan tidak berkata sepatah kata pun. Dan dia tersenyum. Saya pun membalas senyumannya. Waktu tidak bisa kembali. Yang telah tiada tidak bisa hidup lagi. Tapi seandainya waktu bisa diputar, aku hanya meminta satu hal, agar kita tidak pernah bertemu. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.